Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ketua Mushola Ukhuwah Islamiyah dan yang terhormat kepada Ustadz Taharudin Satyan SPDI, yang terhormat kepada Ketua Baiker Fisabilillah atau yang mewakili, dan yang terhormat kepada jemaah masjid, jemaah mushola yang insyaallah penuh barokah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid mushola ini. Salawat teriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatnya syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada subuh hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 kata sambutan, 3 tausiah, 4 tanya jawab, 5 doa, 6 penutup. Marilah untuk memulai acara pada subuh kali ini ada baiknya kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan kepada Ketua Baiker Fisabilillah atau yang mewakili pada Pak Ustadz Dedi Renaldi. Kami persilakan. Amin. Sudah. Izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat jasmani dan rohani, nikmat umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat iring salam marilah kita selalu haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang khususnya yang berkumpul di mushola Ukhuwah Islamiyah ini akan mendapatkan syafaatnya dari di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Mushola Ukhuwah Islamiyah beserta jajarannya, yang kami hormati Ustadz kami, pembina kami Al-Mukarram Ustadz Taharudin Satyan, sarjana pendidikan Islam, yang alhamdulillah pada subuh pagi ini sudah berada di tengah-tengah kita. Kami hormati para ustadz, ustazah, ibu haja, bapak haja, bapak haji, ibu haja, terbalik, bapak-bapak jemaah Mushola Ukhuwah Islamiyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati berada di tengah-tengah kita juga Bapak kesenian Banyuasin, Bapak Raden Gunawan. Ada bos juga di sini, bos Indah Kargo, bos Pisang Tanduk, bos kayu, ada bos online banyak di sini terkumpul.
Ya. Dan yang selalu kami sayangi rekan-rekan seperjuangan, kawan-kawan biker fisabilillah yang insya Allah sama-sama mengharapkan ridhonya Allah, dan juga insya Allah kita selalu istiqomah dan selalu bersama-sama mensiarkan atau berjalan dari masjid, dari dusun ke dusun, dari masjid ke masjid, dan musola ke musola. Mudah-mudahan langkah kita ini menjadi pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami di sini memperkenalkan diri. Kami ini adalah komunitas atau majelis juga boleh, biker fisabilillah. Jadi biker fisabilillah telah kami sebutkan tadi macam-macam orangnya di sini. Jadi dari mulai pengusaha, jadi orang yang baru kepingin menjadi orang baik, bukan merasa lebih baik. Ada toke orkesan tadi, toke organ ada macam-macam di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kami biker fisabilillah ini bergerak dari masjid ke masjid, dari desa ke desa. Jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus atau ketua Mushola Ukhuwah Islamiyah yang mana telah bersedia menerima kami sebagai tamu di subuh pagi hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan tausiah dari Ustadz kami, Ustadz Harun Sayyad, dan juga nanti dibuka dengan pertanyaan atau tanya jawab. Kami persilakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Dan kami juga mengikuti, alhamdulillahnya kami di Pangkalan Balai ini mempunyai ustadz guru seperti Ustadz Harun Sayyad. Kami mengikuti dan bergiliran dari masjid ke masjid mengikuti majelis taklim. Dan di musola ini saya tahu musola ini selalu hidup untuk sholat lima waktunya, karena di sini selalu ada ustadz untuk bayan di sini. Itu ada kawan kami juga, kawan kami ngaji dulu, mantan kawan ngaji, Bos Chicken, Mas Dedi, ya. Name, alhamdulillah hadir subuh pagi hari ini. Mungkin itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami dapat perkenalkan. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Mushola Ukhuwah Islamiyah. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Teddy Rinaldi selaku bos mobil. Selanjutnya sambutan kepada Ketua Mushola Ukhuwah Islamiyah kepada Pak Sulaiman. Lanjut. Kamu dulu berpihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Taala. Karena pada saat subuh ini Allah datang kepada kita ini, tamu-tamu dari Allah nih. Allah yang mulia yang menghidupkan amal-amal agama ini. Semoga insyaallah dinular lah jadi kampung kita ini dah. Jadi baca hidup lah amal-amal sholat berjemaah ini. Di sini ini memang agak kurang tak, cuma insyaallah jadilah kan. Masih ada juga pemahaman yang kurang. Ya, ya, yang jelasnya Tat ucap terima kasih lah kan. Ajak datang sini, kumpul sini ya kami terimalah. Alhamdulillah, syukur. Semoga jadi yang jelas jadi asbab hidayah lah untuk di kampung ini. Nah, baca juga tak sampai ini. Tak terti bukannya itu kan.
Ya salah salah. Iya. Ya, alhamdulillah cukup baik sambutannya. Terima kasih. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah agama dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Al-Harudin kepada Ustadz Al-Harudin SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua mushola dan seluruh jajarannya dan seluruh jamaah mushola ukhuwah Islamiyah. Semoga semua sehat walafiat, semoga lancar usaha, urusan, enteng jodoh yang bujang. Ya. Yang kedua jangan bobo lagi, buat perkara. Dan semoga Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kawan-kawan dari Bikers Fisabilillah masih tetap istiqomah keliling ke mana-mana. Semoga para ikhwan sekalian yang tadi sudah disebut beragam toko dan toke, ya, beragam toko, beragam toke, ada gitu di sini lengkap. Alhamdulillah. Semoga tak panjang-panjang doa kita, istiqomah itu yang paling penting. Istiqomah itu dikit rame, jauh dekat, ya banyak dikit, nah itulah. Nah itu yang namanya istiqomah. Ada ustaz tak ada ustaz tetap jalan. Dan saya diam ini berapa bulan ini. Walaupun alhamdulillah bisa jalan. Ya saya bukan sibuk juga. Tak ada fit juga nian kejiwaan dari suara, tapi saya pantau terus, ya alhamdulillah. Tapi masih hidup biker sini. Nah itu yang paling penting, hidupnya loh, ya. Jamaah yang mulia, pertama dan paling utama tentu banyak-banyak syukur, banyak-banyak memuji Allah kita dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Karena syukur inilah yang akan mengikat nikmat Allah, tak beleri, bahkan terus bertambah dan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan syukur yang paling mudah itu teman-teman ucap alhamdulillah. Nak susah, nak senang bu alhamdulillah. Baca salat subuh alhamdulillah. Baca dengar tausiah walaupun panjang alhamdulillah. Cuma ada panjang tidak karena kaget dingin itu Mas Antoni ya. Kita nak sudah ini ruahan tempat Tony. Seluruh kita syukuri. Sakit, sehat, jomblo, pengantin baru, tetap alhamdulillah. Yang belum nganten ya sabar baik, ada waktunya lagi. Ya, semua alhamdulillah. Jadi tidak usah disusah gitu. Jangan banyak sedingan. Kalau banyak sedingan, buntulah pasti. Butuh telah pasti, senang belum tentu. Maka buat enjoyable. Mau jarang cangkring itu enjoyable. Senang kami. Pisang laku tak laku tetap alhamdulillah. Cuma laku tu lah beliau ini. Orang kesan bulan puasa ini bakal libur tetap alhamdulillah. Kalau kak buntu kan puasa orang kesan bulan puasa ini tetap alhamdulillah. Jangan banyak rontok. Dan sering saya sampaikan di setiap majelis saya, alhamdulillah itu hurufnya ada 8 bu. Alhamdulillah thamaniyatu ahruf. Huruf alhamdulillah itu 8.
tinggal kita hitung. Alhamdulillah, alif, lam, ha, mim, dal. Lillahnya lam, ha, 8 huruf. Ka'abwabil jannah, sama seperti jumlah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman qalaha an safa'i qalbi, barang siapa mengucap alhamdulillah dengan tulus, dengan ikhlas, ya, ikhlas dan mengucap alhamdulillah, maka istahaqqa ayyadkhulal jannah min ayyi babin sya'a, dia berhak masuk surga dari pintu surga mana. Jadi kunci masuk surga itu mudah bersyukur. Tanda orang bersyukur leman alhamdulillah. Kalau bahasa tubuh sehari-hari alhamdulillah itu bahasa lainnya apa? Gary, untung. Kalimat untung itu syukur. Untung. Ya, kecelakaan untung tak parah. Kalaupun parah untung tak bengat. Wah, kamu lebih parah dengan bengat kan? Kalaupun bengat mungkin cuma untung patah. Kalau patah untung tak mati. Kalau mati untung juga. Untung tak hidup. Mati pun untung. Karena bagi orang Islam, mati itu adalah al-mautu rohah. Kematian itu menyenangkan. Bagi yang banyak modal. Yang sare mati, yang takut mati, modal tak ganti, berani mati. Ya, yang tak kena puasa ide, puasa lagi bulan puasa mulut bengon. Nah, itu yang kalau sare mati. Jadi ini bulan puasa kita nyiapkan bekal nih. Mulai mikir-mikir bulan puasa ini agak serius. Anggaplah puasa terakhir. Biar tidak ada macam-macam. Mana? Tahun ini tidak apa-apa lah, tidak puasa tahun depan kalau. Man hidup, man tak hidup lagi. Tidak baca ngapa-ngapa. Jadi bagi orang Islam, al-mautu roha, kematian menyenangkan, kematian membahagiakan. Karena al-maut yusilul habib ilal habib. Melalui pintu kematian, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak pacak masuk surga kalau tak mati. Jadi nak masuk surga itu mati dulu. Jadi bagi orang Islam mati pun menyenangkan. Ada amalan. Setiap sembahyang kita dianjurkan baca surah Al-Baqarah yang lebih kita kenal dengan ayatul kursi. Ngamalkan ayat kursi dijamin masuk surga. Tapi syaratnya mati dulu. Apa kata Nabi? Orang yang mengamalkan ayatul kursi setiap selesai sholat, lam yamna'hum min dukhulil jannah illa ayyamut, maka tidak ada penghalang dia untuk masuk surga. Berarti langsung masuk surga, kecuali illa ayyamut, kecuali hengkok. Yang menjadi sebab dia belum masuk surga belum mati. Karena masa hidup belum pacak masuk surga. Jadi mati itu lemah, apa dah? Lemah. Apalagi mati ke lemah. Ya? Jadi mati itu lemah, hidup itu lemah, nikmati baik artinya itu. Maka kalimat untung itu adalah syukur dalam bahasa kita. Untung, ya, meluk tes untuk lulus. Bahkan tak lulus pun tetap alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Jamaah yang mulia, kita tinggal hitung hari lagi. Semoga doa kita sejak bulan Rajab kemari, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau lah datang ke bulan puasa dengan basic-basic, tunggu lama. Tunggulah berdoa terus tiap hari. Tapi pas dia datang cuek ke baik. Satu cak tubuh degang, ngundang orang. Pas orang yang tubuh undang tadi datang, tubuh cak tidak tahu. Sibuk dengan urusan tubuh dewi, itu kurang ajar dan kurang adab. Nah bulan puasa itu tubuh undang. Doa terus kan, itu undangan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi begitu bulan puasa datang, begitu bulan Ramadan datang, kita cak cuek baik. Ya, yang tak puasa masih itulah, yang tak sembahyang masih tak berubah. Ya, maka kita harus berubah. Walaupun mungkin cuma di bulan puasa kita berubah. Semoga perubahan kita di bulan puasa lagi akan menular ke bulan-bulan berikutnya. Cuma kalau bulan puasa lagi sulit diharapkan untuk berubah setelahnya itu. Jadi Ramadan ini tamu agung, Ramadan ini utusan Allah. Ke dalam kitab Bustanul Mu'azzin yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Jauzi, Ramadan diumpamakan oleh ulama, kata beliau, bagaikan utusan raja. Jadi bulan puasa itu utusan raja.
Nah, ketika dia raja mengutus seseorang utusan kepada masyarakat tertentu, maka utusan tadi dia akan melapor bagaimana cara dan sambutan masyarakat terhadap utusan sang raja tadi. Kalau utusan tadi dihormati, dimuliakan, ya, dihargai, maka dia pas balik dia akan melapor dengan raja. Bagus orang sana. Ya, bolehlah raja kalau di sana tuh jalannya nak dibagus ke, rizkinya kan nak dilancar ke, urusannya dipermudah, mereka bagus, ya, menerima dengan baik utusan sang raja. Tapi begitu utusan tadi balik, kalau tubuh tak benar menghadapinya, tubuh tak serius dalam menyambut tamu dan utusan raja tadi, begitu dia balik melapor dia dan sambil mengas-mengas, sambil marah-marah, "Ai raja, kurang sanu, kurang ajar gitu. Ya, aku lagi tak disambutnya uji." Ya. Maka begitu mendengar laporan sang utusan, tentu raja kan bakal marah, akan ngirim pasukan, hancur tuh kalau main. Nah, jadi Syekh Ibnul Jauzi mengumpamakan bulan puasa itu bagaikan utusan raja. Jadi tergantung sikap kita, bagus tak bagus kita ketika, ya, menghadapi utusan sang raja tadi. Dan sang raja itu bukan raja yang biasa, tapi Malikul Muluk, raja di raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka perlakukan dengan baik bulan suci Ramadan. Maka menghadapi bulan puasa ini macam-macam sikap orang. Ada yang senang, ada yang sedih, ya, yang hilang gawe, yang hilang lokal itu bakal sedih, karena ada lokal-lokal tertentu yang tak kati di bulan puasa itu. Tapi tadi saya sampaikan di awal, tetap kita bahagia, tetap kita senang. Bahkan sebenarnya kalau nak serius niat, ya, kata ulama 11 bulan cukuplah kita begini. Kumpul kelah modal untuk bulan puasa ini kayak gitu. Jadi kalau baca yang memang paling bagus itu bulan puasa itu memang zero activity. Tak kata gawe lain selain ibadah, sholat, ya, masjid, dakwahnya tetap masih jalan, ibadahnya diperkuat, begitu. Itu yang memang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu lokak dari Allah. Ketika dikati lokak di luar, lokak di bulan puasa itu lokaknya sekok fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling excellent seperti itu sebenarnya. Cuma kalau tak baca karena tubuh gawe tak kati gawe lain, kalau tak begawe, misalnya tak masuk kantor, tak ngajar, ya, tak ngukang yang tukang, tak mantang yang mantang, tak berdagang yang jualan, tak kati lokak lain, maka tetap, ya, silakan lanjut begawe-nya. Jangan jadikan alasan puasa untuk tak begawe, tapi ibadahnya tetap lebih diperbanyak porsinya. Jangan sampai begohit niat. Apalagi lah menjelang lebaran, itu lupa-lupa sembahyang, bahkan tak puasa. Sibuk aku yang di pasar sibuk jualan. Nah, ini nopri, ujian nopri lagi. Ya, lama lebaran itu makin banyak orang yang belanja. Silakan berjualan, tapi ibadah jangan tinggal pas zuhur sembahyang. Walaupun banyak orang nak beli, entahlah kamu itu, aku nak sembahyang. Man masih nak beli, tunggu atau tubuh sembahyang dulu sama-sama, rame-rame. Ah, ini ujian berat bagi yang begawi. Ya, jadi kalau yang paling bagus tak begawi sama sekali. Cuma kalau tak baca tetap begawi, tapi ibadah jangan pernah tinggal. Seimbangkan saja antara dunia dan akhirat. Wa tabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari bekal untuk selamat di akhirat tanpa melupakan bekal-bekal dunia. Ya. Cuma kalau yang numpuk 11 bulan tadi cukuplah bekal 11 bulan mencari kan, tinggal sebulan libur, tidak boleh kekurangan misalnya. Nah, itu lebih bagus. Ya, bahkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kayak gitu aku iktikaf. Itu kalau calon Nabi, istri-istri beliau, sahabat dulu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu tidak ada aktivitas lain selain ibadah. Ngencang ke sarung. Ya, fokus iktikaf benar. Di sini di kita belum berjalan ya. Termasuk saya juga belum sanggup gitu. Karena saya masih keluar ke radio tiap hari, ngajar pesantren masih tiap hari. Tapi paling tidak ikhtiar kita nanti di bulan suci Ramadan, kurangi aktivitas yang tak penting. Main HP kurangi, nonton TV kurangi, ya, lebih diperbanyak baca Quran, lebih banyak
belajarnya, walaupun untuk majelis saya online dan offline-nya juga libur ya, karena 11 bulan sudah keliling. Maka paling tidak untuk diri dewi sebulan itu fokus ya, lebih banyak belajar dewi, merenung dewi, apa yang disampaikan selama inilah benar apa tidak, apa cuma ngomong ya, apa sudah diamalkan. Jadi banyak introspeksinya selama bulan Ramadan ini nantinya. Amin. Hadirin yang mulia, ada hadis Rasulullah SAW tentang bulan suci Ramadan, amalia yang luar biasa di bulan suci nanti. Kata Nabi SAW, "Shamtus shaim tasbih." Diamnya orang yang puasa itu bagian dari tasbih, sama dengan zikrullah. Tentu diam yang mana? Diam daripada yang tak benar. Jadi daripada mupat lemaklah diet, daripada muhung lemaklah diet, daripada ngati orang lemaklah diet. Nah, diam yang seperti itu yang tasbih, yang zikir. Jadi kurangi ngomong, baik omongan lisan ataupun omongan tangan. Menarik ngomong ini bukan cuma dengan mulut, tapi dengan tangan, dengan jari kita, dengan jempol kita. Keypad HP kita itu bergerak terus, atau mungkin dengan nge-share. Nah, hati-hati ketika nge-share, karena itu juga omongan kita. Yang kita share itu adalah cakap kita secara tidak langsung, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau salah, maka itu bukan tasbih, itu bukan zikir, tapi justru adalah dosa yang jariah. Yang dosa terus ngalir, karena kalau di-share kurang gege, orang kan nge-share lagi. Jadi hati-hati, terutama ini lah masuk tahun-tahun politik, biasa saling kata itu. Antara calon presiden ini, calon presiden itu, calon caleg ini, caleg itu, bupati ini, bupati itu, saling kata. Tak usah melu-meluan. Kamu tim sukses pergi, tapi tak usah kata yang bukan dukungan kamu. Karena kata itu jadi dosa, fitnah itu jadi dosa. Dukung calon gitu, bagus-bagus ke dia tanpa menjelekkan yang lain. Silakan naik tanpa ngijek yang lain, silakan naik tanpa ngenyak ke yang lain. Karena ingat dosa. Ya, nah, ingat dosa. Shamtus shaim tasbih. Diamnya orang yang puasa itu tasbih, sama dengan zikir. Apalagi ngomong. Tapi ngomong yang mana dulu? Ngomong yang isinya nasihat, ngomong yang isinya peringatan, ngomong yang isinya hal-hal yang positif, ngajak orang ibadat. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Cuma tidur yang mana dulu? Tidur kalau bakal maksiat lemahlah tidur. Ya. Tidur dalam rangka kuat ibadat di malam hari kage, tidur koilulah, tidur siang dengan bukan berjam-jam. Jangan ngajam jadilah paling lama lah sejam. Man dari pagi dari subuh. Asal bangun zuhur. Bayar. Udah zuhur, tidur lagi. Bangun asar. Udah asar, tidur lagi sampai bangun maghrib. Alangkah lemaknya puasa. Mak lemak banyak duit tak ganti. Akhirnya mantang bininya, yang berdagang bininya. Mata bujang itu tidur jantan buyo itu ya. Itu tak kena. Bagiannya tak kena. Jadi tidur yang bernilai ibadah di bulan puasa itu adalah tidur dalam rangka selamat dari maksiat. Cuma kalau ada cara lain selain tidur, ya cara itu. Misalnya kita di kampung kita termasuk kampung Texas, ya tidak mesti nak tidur, pindah hijrah, ya siang itu misalnya ke masjid, ya kan? Itu cara, itu solusi. Berdandan ke pesantren, misalnya kan, berdandan ke rumah sakit, biar sadar lebih sarung sakit. Dan biar banyak-banyak syukur tuh leman-leman berdandan ke rumah sakit atau leman-leman ziarah ke kubur. Ya, jadi kalau kampung kita kampung maksiat, berdandan ke kuburan. Cuma bukan nak minta nomor di situ. Ya, nasihat. Ya Allah, aku di kaki bakal mati juga. Gitu. Nah, itu solusi. Atau tidur dalam rangka kuat ibadat di malam hari. Namanya tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Paling-paling setengah jam agar nanti malam kuat. Terus wa amaluhu mudha'af. Amalan kita kaget di bulan puasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan sunat sama jak wajib. Amalan wajib dibesarkan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika amal dilipat gandakan, dosa juga dibesarkan. Bulan puasa. Jadi itu berbanding lurus. Ketika amalan dibesarkan pahalanya, berarti kalau maksiat di bulan puasa, dosanya juga lebih besar.
dosanya juga lebih besar. Gitu. Maka ada kisah di kitab Bustanul Mu'izzin, ada pemuda yang di akhirat nanti dia disiksa oleh malaikat dan dia minta tolong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang berdiri di mizan, di dekat timbangan amal. Ya Muhammad, al-mustaghas, tolong aku ya Rasul, ya Muhammad, kata dia. Malaikat ditanya oleh Rasulullah, apa dia salah pemuda ini sampai dia disiksa depan belakang, malaikat ngerumunin dia, nyiksa dia. Kata malaikat, dia ini di bulan Ramadan tak puasa, dia maksiat di bulan suci Ramadan, maka kami siksa dia. Maka Rasulullah memohon kepada Allah agar pemuda ini diberi syafaat, ditolong, karena umatku je Nabi. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya, dia ini ada musuh. Inna lahu khasman qawiyyan. Dia punya musuh yang kuat. Inna lahu khasman qawiyyan. Pemuda ini ada musuh, dan musuhnya bukan musuh yang sembarangan, musuh yang kuat. Siapa musuhnya itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, musuhnya adalah syahrul Ramadan, bulan puasa. Musuhnya bulan Ramadan. Dan ketika dia tiba di bulan suci Ramadan, dia biasa tetap maksiat, tak taubat, tak sadar, bahkan tambah jadi maksiatnya. Dan di tengah maksiatnya di bulan puasa tadi, dia mati secara tiba-tiba, mati mendadak. Maka kita ini biar tak basing-basing bulan puasa ini kakek, bahkan kan cuma bulan puasa sekarang, biar tak berani maksiat, ingat kita ini bakal mati. Dan mati itu tak tahu kapan pun. Kalau dah datang tak baca maju, tak baca mundur. Maka ingat, mati itu bukan nak buat lesu sebenarnya, buat semangat. Kalau yang tahu ilmu, karena kita bakal mati. Mati itu harus bawa bekal, mati itu harus bawa modal, iman dan takwa. Maka mendekati iman dan takwa, maka nak selamat mati kakek. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sang pemuda tadi maksiat di bulan puasa, mati. Makanya dia punya musuh yang sangat berat, yaitu bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah minta syafaat untuk orang ini. Kata Allah, ya, dia punya musuh, dan musuhnya bulan puasa. Mendengar kata-kata Allah ini, maka Rasulullah ngomong, inni bari'um man khasmuhu Ramadan. Aku berlepas diri, aku angkat tangan, aku nyerah, aku tidak akan nolong may yashfa'. Siapa yang akan menolong orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan? Mendengar pernyataan Nabi ini, maka Allah pun mengatakan, kalau engkau angkat tangan, maka kau pun angkat tangan uji Allah, tidak akan nolong dia. Fayantaliqu ila nar, maka dia pun digiring masuk neraka. Jadi bulan puasa amal memang dibesarkan, tapi dosa juga dibesarkan. Begitu. Terakhir saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan puasa itu kakek, wa du'a'uhu mustajab. Doa kita mustajab. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Banyak-banyak berdoa di bulan puasa. Ketika sedang puasanya itu, jadi sejak subuh, puasa itu start subuh sampai maghrib. Nah, lagi dalam kondisi puasa, perut lapar, ya, awak lesu, awak lemes, awak sengal, itu doa paling mustajab. Saat itu perbanyaklah doa. Jadi kalau imam berdoa sudah sembahyang mungkin biasanya cuma semeter. Bulan puasa panjang lagi doanya, 2-3 meter, panjang ke doa. Walaupun pegel, angkat tangan, yakini saja ini doanya mustajab. Nah, tentang doa ini bulan puasa, satu hal yang ingin saya sampaikan terakhir, ya, doa berbuka. Ini sudah saya sampaikan beberapa hari ini. Doa berbuka yang kita pakai selama ini, bacanya udah benar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau orang banyak diganti domirnya, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang tu itu diganti dengan na. Ya, laka sumna. Allahumma laka sunna wa bika manna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau yang mati cuma sekok,
Yang lain tinggal ngaminkan. Kalau nak tetap kalimat yang sama, maka majunya masing-masing. Berarti seluruh maju doa sama-sama rame-rame. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu masing-masing orang maju, masing-masing maju, tidak mewakilkan kepada satu orang saja. Kalau yang satu maju, yang lain cuma ngaminkan, cuma dengar, maka diganti domirnya menjadi domir orang banyak. 6. Begitu. Nah, yang perlu kita luruskan, ternyata selama ini kita tidak pas, kurang tepat waktu baca doanya. Ya. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2, halaman 200 sekian, saya lupa persis halamannya, diterangkan di sana oleh Sayyid Abu Bakar Syator Ad-Dimyati bahwa membaca doa itu setelah bukan sebelum, ba'dal iftar, setelah berbuka. Ya, jadi doa itu setelah berbuka. Perhatikan kalimatnya. Cuma kita kurang teliti baik selama ini. Dan tak kati ustaz yang ingatkan, kati kiai yang ngomongkan masalah itu. Walaupun ini hal biasa, bukan pula hal yang pokok. Tak sampai batal puasa deh. Cuma kalau baca yang nilainya lebih pas, ya lebih benar, itu yang kita ikuti. Perhatikan kalimat doanya. Ya. Wa ala rizqika aftartu. Atas rizkimu ya Allah, berkat rizkimu ya Allah, aftartu, aku telah berbuka. Jadi kalimatnya menggunakan fi'il madhi kalau bahasa Arab. Fi'il madhi. Kalau bahasa Inggris itu past tense, kata kerja bentuk lampau. Ya, past tense. Telah berbuka. Kira-kira telah berbuka itu sebelum makan atau setelah makan? Setelah makan. Dan juga ada doa versi lain, doa tambahan juga dalam doa berbuka. Kalimatnya adalah zahabaz zama, telah hilang haus, telah hilang dahaga, telah hilang ranang, begitu. Ya, kira-kira haus hilang tuh setelah minum atau sebelum minum? Setelah minum baru haus itu hilang. Berarti doa yang paling pas, ya, doa itu waktunya adalah setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Pertama kali saya buka ini di Mushola An-Nur. Anda Haji Adiyah Rosan terkejut dia, aku lah 60 tahun lebih ini baru tahu. Lama ini sebelum itu lah, karena kata yang ngomong. Nah sekarang ilmu sudah terbuka semua. Yang sudah ke depan kita rubah. Walaupun itu bukan wajib, doa itu sunnah. Tetapi sunnah pun harus benar, kan? Tidak boleh ada yang keliru, yang salah. Ke depan begitu. Jadi doa sebelum makan ya, sebelum buka ya doa makan bismillah. Ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Laju minumlah air cak sembir menanang nian kan. Makanlah kurma cak sekarang melapar. Cuma biasanya tidak cukup sebutir kurma itu lah kenyang. Oleh masih nafsu. Nah inilah kadang-kadang puasa tubuh nih Bu. Puasa siang deh, pas maghrib itu balas dendam. Dan itu puasa yang belum ada nilai. Ya cuma pindah jam makan kata Imam Al-Ghazali, tapi jumlahnya tetap sama bahkan lebih. Maka di bulan Ramadan pengeluaran lebih banyak. Kalau di luar Ramadan yang jomblo 1 juta 2 juta cukup, tapi pas bulan puasa itu pacak 3 juta 4 juta 5 jutaan. Kan kendaknya lebih banyak. Makan nak pempek dosnya tiap kali berbuka kan. Asak sahur itu nak lemak-lemak nian kan. Dibuat daftar menu. Ya, sahur pertama ini ya pindang betok ya kan. Sahur kedua pindang apa punai misalnya kan. Nak lawan lemak ini. Itu cuma pindah jam makan. Walaupun tidak salah, tidak haram, tidak boleh. Terutama untuk meragatkan anak-anak. Ya kan, tapi untuk yang kita sudah dewasa, seharusnya puasa itu bukan lagi intinya itu di sahur dan buka. Bahkan orang yang puasa level tertinggi, namanya puasa khawasul khawas. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang di siang hari udah mikir sahur kaki lauk apa, buka kaki menu apa, itu kata Imam Al-Ghazali puasanya sudah batal. Puasanya sudah batal. Puasa kelas tertinggi namanya puasa khawasul khawas. Tapi untuk yang awam, batal puasa itu kalau makan minum. Untuk orang khawas, orang soleh, puasa itu batal kalau dia maksiat, kalau dia pemohong, kalau dia sombong, kalau dia riak dan sum'ah, itu puasa sudah batal pada level kedua. Level ketiga
puasanya batal kalau lah menghayal makan minum waktu sahur dan buka lagi. Atau broto, cuma kangkung, cuma ini, ya, cuma dences. Walaupun dia mabuk makan dences, ya kan? Jadi agak alam deh. Broto masalah itu berarti puasanya tidak ada nilai. Tapi ini tergantung makom kita di mana. Kalau kita masih awam, batal kalau makan minum. Orang khawas batal kalau dia maksiat. Walaupun secara hukum puasa masih sah, tapi tidak ada nilai puasa. Dan yang tertinggi khawas puasa batal kalau dia mikir ke dunia. Mikir ke makan minum kan itu pikiran dunia. Pikiran dia hanya Allah. Maka dia puasa dari keinginan lain, dari hajat lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di bulan puasa kita naik kelas. Bukan kelas 1 lagi, tapi minimal kelas 2, kalau pacak kelas 3. Ya, puasa panca indera dari maksiat, puasa hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma puasa awam itu cuma menggugurkan kewajiban. Walaupun ya jadilah alhamdulillah masih puasa kan. Cuma ada bertahun-tahun itu terus. Karena puasa yang level 1 itu hadis Nabi mengingatkan kita semua, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak yang puasa tak dapat apa-apa kecuali cuma boleh lapar dengan ranang nih. Ya, dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kam min sha'im muftir. Betapa banyak orang yang puasa sebenarnya tak puasa. Karena puasanya cuma tak makan tak minum. Ya, tapi masih jalan maksiat. Nah, itu hakikatnya puasa yang tak puasa. Kam min sha'im muftir. Banyak orang yang puasa tapi sebenarnya jauh dari nilai-nilai puasa. Hadirin yang mulia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang nak ditanya setelah ini, ya. Tapi sebelumnya kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada jemaah yang ingin bertanya tentang masalah agama. Kami persilakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah baikers. Ade, silakan Ade. Pakai mic ya? Nama pakai mic. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, nanya masalah yang alhamdulillah di awal tadi Ustaz, sama yang makan yang muas tadi Ustaz, kata Ustaz tadi kan. Nah, misalkan kan kita dilarang berlebih-lebihan. Apalagi urusan makan kan, kayak misal kata Ustaz itu kan kadang sampai bengkayangan. Nah, misalkan makannya sampai kekenyangan, sampai bengkayangan. Kayak aku nih kan, misal aku nih Ustaz makannya enggak perlu banyak Ustaz, tapi minumnya Ustaz banyak Ustaz. Misalkan makannya berlebihan Ustaz. Nah, yang sampai sendawa pula Ustaz. Yang harus kita ucapkan Ustaz, alhamdulillah apa astagfirullah Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua-duanya ucapkan alhamdulillah karena pacak makan. Cuma astagfirullah karena itu sudah termasuk berlebihan. Baik juga itu. Ya, karena memang kita dilarang berlebihan dalam segala hal. La innallaha la yuhibbul mu'tadin, innallaha la yuhibbul musrifin. Itu di Al-Qur'an. Sampai disebutkan dengan dua ungkapan. Allah tidak senang dengan orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Termasuk ibadah berlebihan tidak boleh. Gara-gara tahajudnya saking semangatnya 1000 rakaat. Oleh karena itu akhirnya bininya tak diluroi. Itu juga dosa. Atau gara-gara tahajud semalaman subuhnya kesiangan misalnya, maka itu juga salah. Ya, ada sahabat yang dikritik oleh Rasulullah karena istri tidak pernah berdandan. Ya, kusi makan rambut tak sisiran, pidel pokoknya kan. Pidel.
Ditanya Nabi, ngapa? Cak kursi ni ada. Itu apa je berdandan, laki ku tak peduli. Panggil Nabi lakinya, ngapa? Jangan lemah niat ibadat. Bini itu ada hak juga, nuroi. Jadi seimbangkan saja. Silakan ibadat semangat, tapi jangan sampai melalaikan yang lain. Karena hubungan suami istri itu pun ibadat, ya. Yang tak boleh itu berlebihan. Jadi bahkan dalam ibadat pun berlebihan dilarang. Saya ceramah, saking semangat ceramah sampai jam 12 berhenti. Orang nak mantang, orang nak kondangan, nak baca, ya kan? Ada tekukuap kan? Masih lagi ceramah. Itu juga salah, berlebihan. Ceramah itu paling-paling ya sejam 2 jam jadilah kan. Itu paling gila lama, setengah jam lagi orang mata kuat. Nah, gitu. Jadi dalam segala hal jangan berlebihan, termasuklah urusan makan, minum, tidur, jangan berlebihan. Ya, begitu. Jadi ketika tadi baca makan sampai terkenyang itu ya alhamdulillah. Cuma karena sudah berlebihan astagfirullah. Lain kali jangan main itu lagi. Kayak mentang-mentang boleh ngucap wudu tiap hari main itu terus. Ya alhamdulillah astagfirullah. Alhamdulillah astagfirullah. Ya. Jadi sampai sededewu itu yang pertama bisa jadi karena masuk angin. Ya. Akhirnya pasti mau makan tuh kan anginnya keluar, ya kan? Kalau tiap hari itu berarti kenyangan terus, penggayangan terus. Nah, jadi begoyor dikurang-kurangi. Ya, kalau dulu-dulu masih muda, masih wajar, masih dalam masa pertumbuhan. Nah, sekarang kita begoyor, kita makin lama, makin dewasa, makin tua. Seharusnya bukan cuma badan yang tua, pikiran, kedewasaan kita juga makin bertambah. Saya juga mulai nyusutkan badan, bukan karena banyak pikiran, bukan, karena memang sengaja. Ya, begoyor berubah. Dulu hoji kan, ya kalau kondangan itu kan mulu, puncak gunung. Yang pertama malu, yang kedua itu berlebihan. Ya, jadi mulai membatasi dikit-dikit kurang-kurangi. Ya, gitu. Kalau tak termakan beri kurang, kan gitu. Jadi kalau zaman Nabi itu nasi sepiring ibaratnya itu cukup untuk orang dulu. Arti banyak berbagi. Kalau nasi itu cukup, makanan itu cukup untuk orang dulu, pacak ngajak orang 3, orang 4 berbagi. Dan itu kenyangnya luar biasa. Kalau kenyang makan dewe itu sampai sededewu tadi. Tapi kalau kenyang ngajak orang makan, kenyangnya itu kenyang batin. Ya, kepuasan batin. Karena kita kenyang, alhamdulillah, dan pacak kenyangkan orang juga. Nah itu yang kita harap. Jadi kenyangnya lahir batin dah. Kalau kenyang oleh makan dewi, bukan banyak dia habis ke dewi, itu kenyang tubuh baik, tidak ada kepuasan batin. Malah sudah itu mengas. Harus. Ya. Tapi kalau kita kenyang dan ngajak orang berbagi, ini banyaknya sudah ajak kawan makan. Ya kan? Dan sebagai kawan sebenarnya makan nasi bungkus, sebungkus tangan itu tidak perlu luat. Kalau masih luat dengan bekas tangan kawan, itu belum kawan. Apalagi laki bini. Laki bini tak galak makan gelas bekas laki, bekas bini, sendok bekas laki, bekas bini, belum laki bini itu. Kalau Nabi nyari niat, mana gelas? Ini Siti Aisyah minum di sini. Dicari bekas mulutnya. Itu kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuh luat jijik. Hawa-hawa nago kan? Tidak. Jadi cara berkawan, cara laki bini itu tidak boleh luat. Kalau masih luat bekas laki, bekas bini, bekas kawan, ya tak gelek. Gorengan makan sebelah misalnya. Kita sanggup makan bekas kawan tadi, belum berkawan, belum akrab. Ya masih luat. Nah kita lama itu belum berkawan. Dan itu kawan-kawan jamaah tabligh itu membiasakan itu makan sedulang, ya kan? Tidak luat bekas kawan. Sanggup ngabisi malahan kan? Oh itu. Ya, jadi alhamdulillah, astagfirullah. Dua-dua baca dulu. Banyak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lah yang tanya tadi? Nah, itu banyak biasanya. Mana itu Tat kalau seandainya kita puasa Tat ya? Kita mentingkan cuma minum baik, selebihnya kita langsung ke musola, sholat maghrib berjamaah. Makan belum? Assalamualaikum.
Ya. Justru itu yang paling bagus. Jadi sebenarnya ketika berbuka yang disunahkan ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka itu adalah begitu sudah yakin, indah tahakkuk. Jadi harus yakin dulu sudah masuk waktu maghrib. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu batal puasanya. Harus yakinkan dulu udah masuk maghrib. Ya. Sudah yakin? Nah, batalkan puasa dengan makan kurma sebutir atau 3 butir. Jadi sunahnya begitu. Makan yang manis-manis. Sebiji, 3 biji atau 5 lah maksimal. Kalau lah 21 itu penggayangan dulu. Kalau pemakan kurma. Jadi 1 atau 3 saja. Kalau masih kurang saya ada misalnya 5, oke lah. Jangan lebih dari situ. Karena sebenarnya udah puas, udah kenyang. Walaupun minum seteguk air itu udah puas. Walaupun itu ranang luar biasa. Sebelum berbuka itu nafsunya pengen banyak kan, tapi begitu minum seteguk udah puas sebenarnya. Ya, udah puas. Oleh masih bawaan nafsu, udah laju tuh air putih 2 gelas, cendol sepaso kan. Nah, gitu. Masih ada udah puas. Jadi cukup minum air putih atau yang paling abdul itu kurma dulu ya, 1 atau 3. Kalau udah kate kurma, buah-buahan lain yang manis. Jadi dianjurkan buah-buahan yang manis secara alami. Ya, kalau kurma ada kurma mendak kati ya lain, buahan lain yang manis, apel dan lain sebagainya. Kalau udah kati baru pilihan kedua yang manis karena masakan, misalnya kolak dan sebagainya, itu sunnah. Itu pilihan kedua. Nomor 1 yang manis yang alami dulu, buah-buahan. Nah, sudah itu terakhir baru minum sembahyang maghrib. Itu yang paling bagus, itu yang paling afdol. Nah, kebanyakan kadang-kadang orang kita karena teridang tadi kan, laju kan. Akhirnya sholat isya-nya 5 menit sebelum habis waktu maghrib. Dan sholat maghribnya 5 menit sebelum isya. Ya. Kenapa? Suruh nyuran dulu. Kenyang, bearing dulu kan. Ya mengas kalau langsung sembahyang kan langsung ditimap ini. Ya cukup habis sebotol kan ini kan. Nah, itu kurang bagus dan dianggap berlebihan. Jadi yang paling bagus, kalaupun ada acara buka bareng di masjid, di musola atau di mana, misalnya ada buka bareng nanti bersama kawan-kawan, diatur, disetting. Ya, nasi kotak jangan keluar dulu. Ya, prasmanannya jangan dibuka dulu tuh dulu. Cukup untuk metal kepuasa, takjilnya saja. Sudah itu sembahyang maghrib. Tetap sholat di awal waktu. Ya. Nah, sudah sembahyang maghrib, wirid pendek gitu pesan imam. Jangan banyak-banyak wirid kan karena makan kan. Ya, biasa mecu lengkap wirid, kurang ini mungkin ya latim baik. Nah, sudah itu baru makan malam, silakan. Nah, satu lagi tentang puasa ini. Sebenarnya abdolnya mandi di bulan puasa itu, untuk mandi malam itu sunnahnya setelah sholat maghrib, sebelum sholat isya. Itu yang sunnahnya. Cuma ya boleh kalau mandi sebelum maghrib boleh, tapi kurang abdol. Mandi pagi abdolnya sebelum sholat subuh, walaupun tak junub. Apalagi junub pengantin baru ya. Nah, sholat subuh itu kan wajib mandi dulu, ya. Nah, jadi junub tak junub bulan puasa tuh mandi pagi sebelum subuh, mandi malam setelah maghrib. Yang ini juga kadang-kadang kita lalai. Ya, abdolnya begitu. Insya Allah dengan mandi sudah maghrib sebelum isya, tarawihnya lebih semangat. Coba kalau mandinya petang, ngantuk, tarawihnya ngantuk, ayat panjang, rukuk lama, sujud lama, sudah terkuap-kuap yang tadi, ya kan? Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita lalai. Nah, ya, gitu. Jadi mandi sebelum subuh, kalau pagi, malam setelah maghrib. Berbuka cukup moka ke metal ke cukup minum atau makan beberapa butir kurma sembahyang maghrib. Sudah sholat baru nak makan. Begitu. Ada yang bertanya? Ugi. Bisa. Ya. Jadi doa berbuka itu dibaca setelah takjil. Jadi teknisnya begini, begitu sudah tiba waktu maghrib, udah yakin itu dulu ya. Karena kalau ragu-ragu lantas berbuka,
ya, belum yakin waktunya sudah masuk, maka puasanya batal dan wajib qadha. Kan tidak lemak batal tinggal semenit 2 menit. Jadi harus yakin dulu. Sudah tiba waktu maghrib, maka langsung baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sudah makan kurma. Ya, sebutir atau 3 butir, sudah itu minum. Sudah minum, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau versi doa yang lain. Sudah sembahyang maghrib. Jadi itu teknisnya. Ya. Yakinkan masuk waktu maghrib, sudah yakin baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan atau boleh ditambah doa lain. Sudah makan atau minum untuk membatalkan puasa, untuk berbuka, sudah selesai. Makan minum waktu berbuka tadi, waktu takjil tadi, barulah kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah selesai sholat maghrib. Jadi selama ini terbalik waktunya, bukan doanya. Doanya benar, cuma timingnya dibaca setelah makan minum. Dan sekalian lah yang untuk doa sahur itu kan ada 2 versi. Ya. Kalau yang tepat tak yang kita selama ini? Ya. Untuk doa sahur tidak ganti, yang ada tuh niat puasa. Ya. Jadi kalau doa sahur, doa makan tuh lah. Doa sahur kan? Karena sahur itu makan. Nah, jadi yang ada tuh niat puasa. Ya, nawaitu shaumahudin an ada ifar di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa dan itu baru lapas niat. Niat itu dalam hati. Jadi mulut bocap, hati berniat. Itu yang benar. Mulut baca nawaitu shaumahudin an ada ifar di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, dalam hati kita berniat. Ya, bahwa besok aku nak puasa, melaksanakan puasa Ramadan tahun ini wajib karena Allah. Nah, waktu berniat sejak masuk waktu maghrib sampai sebelum azan subuh. Itu waktu untuk berniat, panjang itu. Jadi begitu maghrib udah boleh berniat untuk puasa besok. Dan niat harus tiap malam. Tidak boleh kesiangan. Sebelum azan subuh sudah berniat. Maka tradisi kita setiap selesai tarawih dan witir baca doa kan? Dan sudah itu kita lapas niat puasa sama-sama. Itu bagus, lebih aman. Karena niat sebelum tidur itu lebih aman. Takut kaki bangun kesiangan. Kalau bangun kesiangan karena niat sudah dibaca sebelum tidur, maka puasa sah. Tapi kalau bangun kesiangan, malam belum berniat, baru berniat waktu azan subuh, kita baru bangun, lantas baru berniat, tak sah. Karena azan subuh itu udah start puasa. Sementara niat harus dilaksanakan di malam hari. Jadi tidak wajib niat itu dibarengkan dengan makan sahur. Bagusnya didulukan, takut bangun kesiangan. Gitu. Jadi niat diucapkan dalam hati di malam hari. Ukuran malam maghrib sampai subuh. Jadi sebelum azan sudah berniat. Maka yang paling aman tadi sudah tarawih langsunglah berniat, itu paling aman. Ya, walaupun sudah berniat tadi makan, minum, tidur, ibadat lain tidak jadi masalah. Dan niat harus tiap malam, tidak boleh digabung. Malam pertama langsung sekaligus, itu tidak sah. Kecuali cuma hari pertama saja. Jadi tiap malam berniat. Sama macam kita sholat subuh tadi. Niat subuh hari ini, ya subuh hari ini. Besok subuh lagi, niat subuh lagi. Tidak boleh bergabung-gabung. Aku niat subuh hari ini dan seumur hidup, ada sah. Lanjut kayak sekali itulah sembahyang kan? Jadi harus tiap kali sembahyang, tiap kali pula berniat. Tiap kali puasa, tiap kali pula berniat. Ya, harus tiap hari dan niatnya di malam hari. Nah, laju, palakan. Oke, gitu. Minum cuma sekali atau kemana ya? Ngajak sholat. Sedangkan sholat itu usul. Ingat sebentar sebelum sholat. Aku duduk yang itu kata dia. Itu salah. Sholat. Ingat apa tadi? Iya, yang pertama itu manusiawi. Ya, manusiawi karena pasti kepikiran, kan apalagi kokinya, tokenya, tekonya kan. Kayak gimana ya kan? Terbayang, terkenang. Yang pertama itu manusiawi, tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, ya,
Begitu pikiran itu tadi tiba, jangan dilanjut ke kan? Kaki main ini, kaki main itu, jangan stop. Begitu terpikir asam pedas tadi misalnya kan, langsung di-cut. Karena kita lagi sholat. Sholat itu adalah wa aqimis sholata lidzikri. Sholat itu intinya adalah ingat Allah. Begitu ingat selain Allah, koneksikan kembali. Hanya ingat kepada Allah. Tapi sebagai orang awam pasti selama sholat ada pikiran lain. Nah, yang penting jangan dilanjut, jangan diterus. Penting, kucing misalnya kan. Alelok habis jadi. Dilanjut pikir sehingga dari terpikir tadi sampai ke salam, pikirnya itu terus. Itu yang rusak. Tapi kalau terpikir dengan udah itu langsung di-cut, stop. Dalam hati lanjut sholatnya lagi, dikoneksikan kembali kepada Allah. Ibarat nyopir itu nak nyimpang kan, nak belok, salah jalan, kan lurus lagi. Nah itulah, dikoneksikan kembali, diluruskan kembali, ingat lagi kepada Allah. Maka itu udah benar, kembali ke jalan yang benar itu. Cuma kalau terus berlanjut pikirannya main ini sudah, berarti sholatnya dianggap tidak khusyuk. Sholat yang tidak khusyuk itu sah tapi kurang nilai, ya kurang nilai, pahalanya tak ada. Gitu. Tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Baik, ada lagi? Nah, boleh. Ya. Kalau seandainya ingat hal lain pas sholat, Iya. Nah, kita langsung ucap astagfirullahaladzim. Boleh tidak begini, Pak? Ya, itu cukup dalam hati saja. Dalam hati. Ya, dalam hati. Atau yang paling simpel sebenarnya langsung Allah. Jadi ada zikir khofi Allah. Karena inti sholat itu kan ingat Allah. Allah. Itu lebih pendek. Istighfar boleh. Walaupun terlapas boleh. Cuma kalau lagi bacanya harus ulang. Misalnya lagi baca Fatihah, tiba-tiba terpikir dulu langsung astagfirullah. Maka Fatihahnya itu dia nggak putus, harus ulang dari awal. Makanya cukup dalam hati tadi. Ya, tapi tidak batal kalau bacanya zikir seperti istighfar. Yang paling simpel diajarkan guru-guru kita, di antara guru kami Kiai Balian, cukup zikir khafi Allah dalam hati Allah. Jadi begitu ada ingatan lain, Allah. Udah koneksi lagi nih. Jadi ibarat putus sinyal itu nyambung lagi dengan Allah. Ya, jadi sholat khusyuk itu kan ingat Allah. Maka begitu ingat selain Allah, ya Allah dia. Sebut Allah dalam hati kita, ingat Allah dalam hati kita. Itu udah koneksi lagi tuh. Sinyal putus nyambung gitu. Ya, bagus. Ini Pak ya waktu buka tanda buka itu kan, apa saya sudah beduk langsung kita buka. Ada banyak masyarakat itu lalu maju asyhadu alla ilaha illallah benar. Iya, ukurannya masuk waktu. Beduk azan itu kadang tidak jadi ukuran. Karena kadang-kadang pengurus masjid dia buku dulu, habis pempek semangkok. Jadi dia beduk, sudah beduk belum kebang kan? Beduk dia ngabisin pempek dulu. Apalagi di DWN kan? Banyak antar orang tadi kan? Habis gitu aja. Labis baru dikebang. Nah, kalau yang seperti itu tidak jadi ukuran azannya itu. Jadi yang penting masuk waktu. Yang penting masuk waktu walaupun masjid belum azan, walaupun masjid belum beduk. Gitu. Nah, yang orang dulu mengajarkan ya harus hayala sholah dulu baru buka, karena zaman dulu di Banyuasin belum ada radio. Seingat saya, baru beberapa tahun terakhir cuma ada TV Palembang. Nah, karena patokannya cuma TV Palembang atau radio Palembang, kan Banyuasin Palembang selisih 2 menit. Maka kalau Allahu Akbar di Palembang, TV Palembang, radio Palembang kita langsung berbuka, berarti batal puasa kita. Oleh karena itu uji orang-orang tua dulu. Itu yang saya analisa. Ya, karena kita patokannya TV Palembang, radio Palembang, Banyuasin radio dan TV kan. Maka jangan langsung Allahu Akbar langsung berbuka, Betal terus terang walaupun semenit 2 menit betal kalau sebelum masuk waktu. Kodok itu. Maka uji orang tua dulu, pas hayya ala sholat azan di TV baru kita berbuka. Nah, itu udah benar. Tapi karena sekarang kita sudah punya waktu khusus untuk Banyuasin, udah diatur. Kita punya Kemenak udah menghitung dan sudah disebar jadwal puasa kemana-mana. Dan kita ada jam kita akor. Maka bulan puasa ini jam di rumah akor ke dulu. Wah, jadwal tepat, jam tak akor, salah. Jadi jam harus akor. Maka tanggal 1 Ramadan akor ke jam tangan, jam dinding, baterai ganti baru. Karena jam dinding itu kalau baterainya kelamaan lah suak,
maka keakuratannya juga tidak tepat. Ya, gitu. Jadi akor ke dulu jam. Jingok TV nasional, akor ke jam, pas 00 kan ya. Gitu. Itu penting dilakukan. Ya, jadwal tepat, cuma jam salah kan tak akor itu. Nah, jadi yang penting masuk waktu. Ya, walaupun belum beduk, walaupun belum azan. Karena kadang-kadang radio juga tidak tepat karena itu ada human errornya. Karena penyiar itu manusia, kadang-kadang lalai. Dia sibuk ngobrol, lambatnya waktu udah masuk akhirnya telat. Nah, tapi lebih baik telat daripada dulu. Kalau dulu batal, kalau telat semenit 2 menit ya paling lapar be kan. Lemak telat semenit 2 menit daripada dulu semenit 2 menit batal. Begitu bukan perkara mudah, batal. Ya ukurannya gitu. Masih ada? Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya, semoga menjadi ilmu dan banyak pahala bagi kami. Selanjutnya ada pun acara selanjutnya itu doa yang kami sampaikan. Ustaz Imam Ghazali bagi tugas. Ya. Pada Ustaz Ghazali silakan sampaikan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الشكر بالنعم حمده وعبده وملك ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا بشعبان وبارك رمضان اللهم بارك لنا بشعبان وبارك رمضان اللهم بارك لنا بشعبان وبارك رمضان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وكفانا المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Berakhir doa tadi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara atau bila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Petir bukan sembarang petir menyambar sama BEK. Terima kasih jemaah yang sudah hadir, semoga mendapat berkahnya Allah. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.